Silakan mas mas. Iya. Silakan duduk di kursi di sini. Selamat datang di rumah ya. Dulunya nih dengan mas siapa namanya? Dengan Tegar Faridaya Pak. Tegar Faridaya. Oh, baik baik. Dari kelas berapa mas? Dari kelas 10A. Dari kelas 10A. 10A itu wali kelasnya Bapak Iwan. Iya Pak. Oh, baik baik baik. Ini kesini udah istirahat ataupun izin? Udah istirahat Pak. Oh, udah istirahat. Baik baik baik. Jadi mas tadi habis istirahat mau sini langsung gitu. Iya. Oh iya mas. Mas ini kayak nggak asing mukanya, kayak pernah ketemu sama saya ataupun di mana ya, tapi bingung ya. Masnya rumahnya sebenarnya di mana? Di Wonoharjo Pak. Di Ono. Oh, pantas kalau mas rumahnya di Ono. Saya rumahnya sih di Merapi. Pantas kok mukanya nggak asing gitu, sama maksud tadi. Rumahnya dari Ono, sekolah ke PAN di sini laju ataupun ada di pondok? Laju Pak. Laju dari rumah motoran ataupun bareng mobil biasanya. Biasa berangkat dari rumah sini motoran Pak. Motoran sendiri atau bareng teman? Iya sendiri. Sendiri. Lumayan jauh juga ya berarti kalau Iya. lagi ke sini. Tapi kalau dari Harjo itu yang sekolah sini memang sedikit sih ya. Kebanyakan kalau dari Harjo itu sekolahnya ke arah Merapi, Iya. sana itu ada sekolah Pamudi dan juga YPI. Oh, baik. Jadi setiap hari laju sendirian. Sendiri Pak. Oh, iya, iya. Jadi mohon maaf sebelumnya masnya kesini tuh ada kepentingan apa kalau datang ke ruangan saya? Nah, mau bercerita Pak. Oh iya iya. Masnya bercerita tentang apa di sini? Tentang ini Pak, ada masalah sedikit. Baik baik. Berarti mas ini dikasih tahu sama teman ataupun siapa kok mau bercerita ke ruangan saya? Sama kakak kelas sendiri Pak. Oh iya, iya. Jadi memang saya itu kan di sini sebagai guru BK, sebagai konseling. Jadi saya juga kan sering menghadapi masalah-masalah. Jadi saya juga sering ke kakak-kakak kelas sampean ataupun ada tingkat sampean yang mengalami masalah. Itu memang banyak juga yang bercerita Bapak. Jadi ini ya ruangan sadar ini adalah ruangan konseling Bapak setiap Bapak menangani satu masalah. Jadi ketika sampean atau masnya memiliki suatu masalah ataupun ada yang ingin diceritakan kepada saya, silahkan masnya bercerita saja kepada saya. Karena dalam konseling itu ada 3 asas mas. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi ketika masnya bercerita, jangan takut ketika masalah mas nanti saya takut kalau cerita ke Bapak nanti bisa menyebar kemana-mana ya. Dan juga di sini saya tidak akan memaksa Mas untuk bercerita semuanya. Tapi dalam konseling itu tadi ada asas. Jadi kalau Masnya memang mau bercerita, silakan bercerita. Nanti kita sama-sama dalam proses konseling ini kita menyelesaikan masalah Mas bersama-sama. Oke? Ya. Nah, siap untuk bercerita Mas ya? Sudah Pak. Silakan Mas bercerita. Kan pas itu Pak, satu hari Senin kemarin kan akunya bangun kesiangan Pak. Nah itu baru siangan, cepet mandi, terus berangkat sekolah itu telat Pak. Di situ udah semua udah apel semua. Terus yang telat itu cuma aku Pak, berhubung rumahku jauh kan, di Wonoharjo ke PAN sini kan jauh lumayan. Ada guru yang bilang kayak gini Pak, kamu ini anak paskibra, anak pramuka, telat, nggak apa-apa Pak, gitu Pak. Terus saya mikir, emang anak pramuka, anak paskibra, emang harus berangkat pagi terus, emang nggak boleh salah, kan bingung Pak di situ Pak. Perasaan Mas, jadi Mas merasa kalau anak Mas Gibran itu kok nggak boleh salah, ketika Masnya punya salah sedikit selalu disalahkan oleh orang tua. Jadi ya saya juga memahami perasaan Mas. Mungkin perasaan
mas apa yang diharapkan oleh guru tadi itu, pengennya mungkin guru itu gimana, karena masnya kan juga aktif di Paskibra kan tadi, masnya juga aktif di Pramuka. Mungkin yang orang tahu kan di Paskibra, di Pramuka itu kan disiplin dalam waktu, mungkin seperti itu ya. Tapi memang di Pramuka dan di Paskibra belajar kedisiplinan, tapi saya juga memahami bahwa yang namanya kondisi ketika memang kepepet ataupun kesiangan kan kita juga tidak bisa menggunakan. Jadi masnya merasa berpikir bahwa kok Pramuka Paskibra nggak boleh salah seperti itu. Jadi habis kejadian itu yang mas rasakan sampai saat ini, apa yang mas rasain? Maksudnya habis kejadian itu mas itu marah ataupun malah tidak sering ikut kegiatan ataupun bagaimana? Enggak Pak. Jadi tetap ikut kan kegiatan. Ikut, ya. Cuma mas merasa punya pertanyaan kok kenapa anak Paskibra itu nggak boleh salah gitu. Ya mungkin gini aja mas, kalau saran dari saya, karena kan semua sifat seorang itu berbeda-beda. Kita tidak pernah bisa mengontrol bagaimana kita bisa mengontrol perkataan orang lain, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi ketika masnya mendapatkan omongan ataupun cacian dari orang lain, bagaimana sih anak Paskibra, anak Pramuka kok sekolahnya telat ataupun sering melakukan pelanggaran di sekolahan seperti itu ya. Nah, itu tinggal bagaimana pada kita. Tadi yang saya bilang kan kita tidak bisa mengontrol orang lain bicara apa, yang bisa kita kontrol dari kita sendiri. Nah, jadi ketika mendapatkan pembicaraan ataupun omongan yang seperti itu, ya masnya harus bisa berintrospeksi kepada diri mas sendiri, memperbaiki. Oh mungkin orang lain itu tidak suka ketika saya berbuat seperti ini. Jadi mas juga harus bisa memperbaiki diri mas sendiri. Tapi ketika mas mendapatkan omongan seperti itu, jangan masnya malah bagaimana ngedot ataupun takut, saya malas ikut kegiatan lagi, nanti kalau saya ikut kegiatan Pramuka atau Paskibra, ketika saya telat nanti saya dicap bagaimana sih anak Pramuka anak Paskibra kok telat. Jangan seperti itu, gak apa-apa, sampai ikuti semua kegiatan yang ada di sekolah, baik itu Paskibra ataupun Pramuka, gak apa-apa, sampai ikuti aja. Karena mungkin orang yang berbicara seperti itu kan mungkin tidak tahu bagaimana kepribadian kita, tidak tahu bagaimana kesibukan kita. Jadi yang bisa kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau dibilang telat terus ataupun sering melakukan pelanggaran, kita perbaiki diri kita. Sebelumnya kalau Bapak boleh tahu, Mas itu kalau terlambat ke sekolah baru hari itu ataupun Mas juga sering terlambat sebelumnya? Enggak sering sih Pak, baru hari itu Pak. Nggak apa-apa, mungkin ketika masih emosi aja mungkin ya Pak, mungkin bilang seperti itu. Nggak apa-apa, mungkin ya itu sih saran dari saya. Jika masnya ya itu kembali dari mas, bagaimana masnya bisa menerapkan seperti itu. Jadi intinya nggak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan itu, ya kita juga nggak harus langsung sakit hati, tapi kita juga memfilter apa yang dibicarakan orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan ke mas, saran dari saya. Mungkin ada yang mas sampaikan lagi? Cukup Pak. Oke. Jadi itu tadi yang mau mas sampaikan, saya terima. Jadi, jika masnya punya masalah ataupun punya kendala di hidup mas, bisa mas datang lagi ke rumah saya. Iya Pak. Iya Pak. Sebelumnya ini udah masuk, jadi kalau masnya besok mau sambung cerita ataupun punya masalah yang lain, mas bisa datang lagi. Biasa. Terima kasih ya, saya.